Data masyarakat Indonesia kembali bocor. Kali ini diduga berasal dari situs resmi KPU RI. Benarkah? Apa dampak kebocoran data ini bagi pemilu 2024? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Jadi ini dia mulai uploadnya itu tanggal 27 November. Di source-nya kpu.go.id. Ya. Nah, boleh kita cek benar oke, ini dari situs KPU. Sekarang Pak Niluh mau memilih yang mana nih? Ini ya? Ya, boleh. Kita copy. Nah, ini lucu juga nih. Saya baru tahu nih ada daftar DPT yang belum terdaftar nih. Ya. Kita coba yang atasnya. Ini hanya sebagian kecil dari masalah besar yang bisa muncul dengan lemahnya sistem KPU. Loh iya loh, backdoor itu tidak bisa ditemukan oleh tim gabungan yang sekarang ini membantu KPU. Bisa digunakan orang untuk masuk, hacker untuk masuk, untuk mengacak-ngacak hasil perhitungan pemilu. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu ya, sejauh ini bagaimana investigasinya? Gugus Tugas Keamanan Siber KPU sedang melakukan penelaahan terhadap hal tersebut. Saya juga sempat mengecek ya, itu lengkap sekali ya, NIK sampai dengan TPS-nya di mana. Kemudian saya coba untuk mengecek NIK itu ke situs KPU dan itu muncul nama beserta dengan TPS-nya. Hari pencoblosan pemilu serentak 2024 sudah di depan mata. 14 Februari mendatang, masyarakat Indonesia akan menentukan calon pemimpin bangsa untuk 5 tahun ke depan. Lantas, sudah tahukah Anda siapa saja yang akan Anda pilih selain calon presiden dan calon wakil presiden pada hari pencoblosan? Anda akan memilih calon anggota DPRD tingkat kota atau kabupaten tempat Anda tinggal di kertas suara berwarna hijau. Lalu Anda juga akan memilih wakil Anda di tingkat provinsi pada kertas suara berwarna biru. Dan saudara jangan lupa, Anda juga harus memilih calon Anda di parlemen atau DPR RI pada kertas suara berwarna kuning. Dan saudara, Anda juga akan memilih calon perwakilan daerah atau DPD RI pada kertas suara berwarna merah. Dan terakhir, baru Anda memilih calon presiden dan calon wakil presiden Anda di kertas suara berwarna abu-abu. Pastikan saudara Anda melihat rekam jejak calon pemimpin pilihan Anda dan pilihlah dengan nurani Anda. Karena 5 menit di tempat pemungutan suara akan menentukan bagaimana nasib bangsa 5 tahun ke depan. Lantas saudara, bagaimana kesiapan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu 2024, utamanya dalam distribusi logistik pemilu serentak 2024. KPU dalam rilis resminya mengklaim distribusi tahap 1 ke KPU daerah telah mencapai lebih dari 90%. Benarkah demikian? Berikut kami hadirkan laporan dari jurnalis Kompas TV di berbagai daerah. Saudara, saat ini saya sedang berada di kantor KPU Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Tepatnya di belakang saya ini adalah gudang penyimpanan logistik pemilu 2024. Berbagai kendala dari daerah pegunungan dan pesisir menjadi rintangan buat pendistribusian nantinya. Lantas, bagaimana KPU Kabupaten Mimika mengantisipasi agar logistik ini dapat distribusikan tepat pada waktunya dalam kondisi yang baik? Langsung saja kita tanyakan ada Sekretaris KPU Kabupaten Mimika, Roni Robert Besuta. Untuk masalah isu keamanan sendiri itu antisipasinya seperti apa dan tantangan yang tadi juga antisipasinya seperti apa? Intinya kami selalu berkolaborasi.
pertama kita sudah berkoordinasi, sekarang kita sudah berkolaborasi. Buktinya juga di kantor KPU sudah ada penjagaan maupun juga SOP-SOP yang berlaku dari pihak keamanan. Bagaimana untuk memastikan kesehatan dan keselamatan petugas nantinya? Ya, baik. Yang terakhir untuk masalah kesehatan tenaga kita pada kita bawa nanti di KPPS itu kita sudah kerjasama nanti dengan Sostek tenaga kerja untuk kecelakaan kerja. Nah, itu yang sesuai dengan SOP yang sudah diinstruksikan dari KPRI, provinsi maupun juga kita di tingkat paling bawah kabupaten. Saat ini saya sedang berada di kantor KPU Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk lebih jelasnya kita akan mengetahui seperti apa distribusi logistik tahap 1 di Kabupaten Minahasa Utara. Kita akan mewawancarai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, Hendra Lumanau. Pak, saat ini bagaimana persiapan dan perkembangan terkini dari distribusi logistik pemilu tahap 1 di Minahasa Utara? Ya, untuk Minahasa Utara khususnya ya KPU tahap 1 logistik kita telah kita terima ya. Minahasa Utara ini memiliki kurang lebih ada 7 wilayah kepulauan ya. Ada 18 desa kurang lebih ada di wilayah kepulauan. Yang pasti kita setelah punya langkah-langkah untuk pendistribusian. Pengalaman-pengalaman yang sudah ada kemarin-kemarin yaitu sudah menjadi bagian daripada langkah-langkah mitigasi yang kita lakukan untuk menjawab tantangan dalam rangka mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah kepulauan. Seperti apa nanti petugas di lapangan memastikan kondisi kesehatannya pada saat nanti pelaksanaan pemilihan umum 2024 seperti apa di Kabupaten Minahasa Utara? Rekrutmen yang nantinya akan kita lakukan khususnya lagi untuk KPPS yang akan bertugas di TPS itu semakin selektif. Ya. Contohnya dengan usia yang berbatas ya. Dan selanjutnya juga disertakan dengan pemeriksaan kesehatan. Itu wajib dilakukan dalam sebagai pemenuhan persyaratan rekrutmen KPPS. Namun saudara, di tengah semakin dekatnya hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI malah dirundung masalah kebocoran data pemilih. Sebuah akun anonim Jimbo mengklaim telah bocorkan data lebih dari 200 juta pemilih dan menjualnya di situs gelap seharga lebih dari 1 miliar rupiah. Hal ini pun sontak menuai kritik, integritas dan kecakapan KPU dipertanyakan. Jadi itu harus diatasi dan harus dicari penyebabnya. Siapa yang tanggung jawab data yang sepenting itu jadi bocor. Yang paling penting bagi kami sebagai salah satu peserta dalam pemilihan presiden kali ini adalah bagaimana troubleshooting dari KPU. Sehingga data yang sudah terambil ini tidak bisa digunakan untuk misalnya mengintervensi apapun keputusan KPU, khususnya yang hubungannya dengan digital nanti. So, kita berharap KPU lebih prudent gitu ya. Yang namanya data itu merupakan salah satu andalan dari pemilu ini fair atau tidak. Jadi mudah-mudahan bisa segera diatasi. Saudara, saya akan melihat langsung data yang dibocorkan yang disebut berasal dari KPU RI. Benarkah itu? Bersama dengan Pratama Persada, pendiri Lembaga Riset dan Keamanan Siber CISREC. Kebocoran data KPU membuat publik mempertanyakan integritas dan juga kemampuan KPU nanti dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Apa sebenarnya dampak dari kebocoran data ini dan juga benarkah sistem KPU itu lemah sekali? Kita perbincangkan hal ini, saudara. Bersama saya sudah hadir Pratama Persada, pendiri Lembaga Riset dan Keamanan Siber CISREC. Bung Pratama, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu. Sehat, terima kasih Mbak Nilu. Jadi kalau kita bicara soal kebocoran data KPU, itu benar dan itu fatal? Kalau yang dapat saya analisis gitu, ini adalah benar-benar data DPT ya, gitu, karena sampel data yang diberikan begitu banyaknya, ada 500.000 sampel,
Kemudian secara random check kita coba checking ke cek DPT-nya KPU dan ternyata semuanya valid gitu. Ini terdaftar sebagai DPT yang ada di KPU. Oke, benar dari situs KPU. Nah, kalau dari situs KPU ini harus dilakukan digital forensik sebenarnya. Cuma kalau kita lihat format datanya, format data yang ada dalam sampel database tersebut, ini adalah format data SQL. SQL itu adalah format data database begitu yang diambil dari server. Nah, gini, di dalam field data tersebut ada nomenklatur kodifikasi TPS, kodifikasi kelurahan, kodifikasi kecamatan, ada NIK, ada KK. Siapa sekarang yang punya data ini di Indonesia gitu dengan nomenklatur ini selain KPU? Kan nggak ada. Jadi hanya KPU. Kemudian juga si Jimbo ini, si hacker yang melakukan peretasan dan melakukan penjualan data, itu berhasil mencuri 252 juta data lebih dari server ini gitu, yang dia bilang server KPU gitu. Dan 252 juta data itu ternyata banyak data-data yang kembar. Data kembar itu artinya double satu ada nama. double. Dan itu dari situs KPU, bisa saja di KPU juga terdapat data yang itu yang double itu. Itu yang saya belum memperdalam lagi ya gitu. Kenapa kok bisa ada double di KPU? Karena doublenya dan angkanya itu besar. Loh, 252 juta, kemudian menjadi 204 juta. Sekitar hampir 50 juta kan iya. gitu data kembarnya itu gitu. Ya kan? Kan bahaya kalau jadi suara gitu. Betul ya sekali. Kan? Kita boleh lihat nggak sih, Anda bisa membukakan kepada kami situs yang bisa banget itu. Jadi ini dia mulai uploadnya itu tanggal 27 November jam 9.21 waktu ini ya mereka gitu. Paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut. Kita boleh lihat nggak sih, Anda bisa membukakan kepada kami situs yang bisa banget gitu. Oke. Jadi ini dia mulai uploadnya itu tanggal 27 November jam 9.21 waktu ini ya mereka gitu. Nah, dia bilang bahwa dia berhasil melakukan pencurian ke situs kpu.go.id, source-nya kpu.go.id. Ya. File formatnya SQL. SQL itu adalah format database SQL gitu yang biasa digunakan oleh sistem aplikasi berbasiskan web untuk menyimpan database-nya. Gitu. Jadi ngambilnya bukan dari file Excel, bukan dari file dokumen atau file lain, dia langsung ngambil dari file database yang ada di server. Gitu. Artinya dia masuk sebagai admin. Nggak mungkin kalau nggak sebagai admin dia bisa ngambil data ini gitu. Karena dia bisa mengakses semuanya. Dia mau mengakses semuanya, dia mau ngopi semuanya, dia mau ngerubah apapun itu suka-suka dia. Bisa dilakukan olehnya tanpa disadari oleh pihak KPU. Nah, kalau KPU memiliki sistem monitoring yang cukup bagus, ya, memiliki tim admin yang cukup bagus, harusnya disadari. Ini yang agak aneh adalah hampir 4 hari ini gitu. Belum ada rilis dari KPU gitu, belum ditemukan tanda-tanda adanya peretasan ini gitu. Ini untuk masuk sebagai admin itu susah tidak dilakukan oleh hacker? Tergantung metodenya gitu. Kadang-kadang sangat gampang sekali gitu. Kadang-kadang juga memerlukan berbagai macam cara metode karena ini seperti trial and error gitu. Pakai cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa gitu. Tetapi ketika si hacker ini menemukan celah keamanan, dia akan melakukan scanning nih.
KPU akan di-scan semuanya, kemudian akan ditemukan nih celah-celah keamanan yang bisa dijadikan pintu masuk oleh si hacker ini. Oke, lebih Gitu. jauh nanti kita bicarakan Ya. soal sistem keamanan KPU apakah memang sangat lemah. Kita coba Nah, lihat ini kita lagi masuk, datanya. kemudian dia memberikan sampel. Kemudian dia juga memberikan link untuk memvalidasi data yang dia berikan. Oke. Ya, gitu. Nah, Ini jadi dia- ini data ini- yang dia berikan. Ini datanya gitu, sampel datanya. Ini ada apa? Ada arsip ID, ada NIK, ada KK, nomor KTP, kabupaten ID, kemudian apa? Kelurahan ID, jenis kelamin dan lain-lain gitu. Sampai nanti ada apa namanya kodifikasi TPS dan lain-lain gitu. Nah, Boleh ini kita cek benar oke, ini kita dari situs pilih. KPU. Sekarang Pak Niluh mau memilih yang mana nih? Ini ya. Ya, boleh. Oke. Oke, ini ya. Kita copy. Ini. Ini kan kita lihat tuh namanya siapa nih? Ini. Ini ya. Ya. Tapi saya harus S menyamarkan gitu ya. namanya. S. Inisialnya S gitu ya. Nah, sekarang kita buka yang tadi diberikan, cek DPT. Ini adalah websitenya dari KPU. Oke. cekdptonline.kpu.id. Ini tinggal kita paste saja di sini nomor NIK-nya, kemudian kita cari. Sebentar, Anda belum terdaftar. Kok bisa belum terdaftar? Nah, ini lucu juga nih. Saya baru tahu nih ada yang belum daftar DPT yang belum terdaftar nih. Coba kita cari Sudah atasnya. masuk dalam DPT tapi Belum terdaftar. belum terdaftar. Kita akan coba dengan yang lain nanti. lagi. Kita coba di atasnya ya. Iya. Kita coba yang atasnya. Kita coba yang di atasnya. Nah, ini masuk nih. Terdaftar. Nah, kalau ini kan langsung ketahuan tuh. Namanya siapa, dari TPS berapa, Ya. kemudian di kelurahan apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Alamat lengkapnya juga ada. Ini hanya sebagian kecil dari masalah besar yang bisa muncul dengan lemahnya sistem KPU. Loh, iya dong. Masalah lebih besar lagi yang bisa terjadi Gini. apa kalau dalam ini Anda? Orang begitu dia berhasil masuk ke dalam sistem, bisa masuk ke dalam database, artinya apa? Dia bisa mengakses ke dalam sistem tersebut kan? Nah, kalau dia bisa mengakses, dia pasti bisa naruh apapun di dalam situ. Apa yang Anda khawatirkan? Kalau saya sebagai hacker gitu, saya nggak akan membiarkan apa namanya sistem ini begitu saya curi datanya, kemudian saya nggak bisa masuk lagi. Saya pasti akan naruh backdoor dalam sistem tersebut. Dan Anda Gitu. curiga itu terjadi? Saya pikir pasti melakukan itulah. Hacker itu hampir nggak ada yang nggak melakukan gitu, Oke. kecuali hacker-hacker yang ini ya. Dan apa yang mungkin bisa dilakukan ketika mereka ada di dalam sistem? Kalau apa backdoor itu tidak bisa ditemukan oleh tim gabungan yang sekarang ini apa membantu KPU, kalau tidak bisa ditemukan gitu, artinya masih ada celah keamanan gitu yang nanti di tahun 2024 bisa digunakan orang untuk masuk, hacker untuk masuk, untuk mengacak-ngacak hasil perhitungan pemilu. Kebayang nggak kalau misalkan ketika KPU mengumumkan hasil pencoblosan begitu, tiba-tiba hasil yang diumumkan di websitenya KPU itu berbeda dengan hasil perhitungan manual yang dilakukan dari berjenjang dari TPS sampai ke pusat gitu. Bedanya misalkan 20 juta gitu. Kira-kira akan ribut nggak? Pasti ribut, pasti akan gaduh gitu. Walaupun KPU selalu bilang bahwa enggak dong, yang sah menurut undang-undang itu adalah perhitungan manual betul. lembar C1 yang ada di TPS. Iya benar gitu. Tapi masyarakat yang melihatnya dari sistem yang ada di KPU. Betul. Ya, Sistemnya kemudian- itu kan online, Iya. ya kan? Kalau sistemnya itu nggak kuat, apa terjadi? Bisa di take down atau bisa dirubah isinya. Jadi kalau sekarang harus misalkan ditemukan backdoor itu. Iya, dan harus diperkuat. Oke, ini kan sampai dengan sekarang KPU belum memberikan penjelasan yang Iya. sangat detail ya terkait dengan temuan ini ya. Iya. Menurut Anda memang butuh waktu sebegitu lama untuk memperbaiki sistem ini ataupun mencari masalahnya, celahnya di mana? Itu tergantung kerusakannya ya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan nggak terlalu parah gitu, itu dalam hitungan jam aja udah beres sebenarnya. Jadi kalau misalnya sampai Gitu. berhari-hari, Kalau berhari-hari, saya curiganya gitu, ini sampai dalam nih. Jadi bukan hanya data DPT yang bocor, tapi nanti sampai kredensial, sampai orang-orang yang punya akses, sampai orang-orang yang bisa login ke sistem KPU. Jangan-jangan sudah bocor juga gitu.
Tapi kalau kita bicara soal manual vote, kemudian e-vote, itu kan sebenarnya jadi perbincangan juga di tengah masyarakat. Apa plus minusnya manual vote dan juga e-vote ini elektronik? Ya, jadi kalau manual vote sebenarnya bisa dicek ya dari mulai ujung sampai ujung. Itu untuk direkayasanya susah sebenarnya, kecuali ada permainan saksi gitu. Jadi masih sedikit lah celah keamanannya gitu. Tapi waktunya prosesnya lama, kan butuh berhari-hari kan untuk mendapatkan hasil yang full semuanya gitu. Kalau e-vote gitu sebenarnya cukup bagus karena apa? Pada saat yang sama, detik yang sama kita bisa tahu komposisi hasil perolehan suaranya. Cuma ini kan kita berbicara dengan teknologi. Teknologi itu bisa kita amankan, gampang mengaman teknologi. Jadi kita memverifikasi hanya satu orang yang bisa melakukan vote gitu, kemudian kita menggunakan enkripsi, penyandian yang cukup tinggi untuk menjamin integritas datanya gitu, sehingga hasilnya nanti bisa ditampilkan sesuai dengan apa adanya. Tapi kita berhubungan dengan orang-orang. Orang-orang ini trusted nggak gitu? Kalau orang-orang nggak trusted, ya sama aja. Gitu, sistem sudah kita jagain gitu, tapi ternyata di situ ada yang bermain macam-macam gitu, sehingga yang ditampilkan itu bukan hasil vote yang menggunakan e-voting. Dalam pemilu yang akan datang misalnya mungkin tidak Indonesia bisa melakukan mungkin kalau pemerintahnya kalau saya sih pro e-vote ya gitu. Saya pro. Kenapa? Karena susah merekayasanya sebenarnya. Secara teknologi akan susah direkayasa. Kita menggunakan digital signature, kita menggunakan encryption gitu, sehingga akan susah untuk direkayasa gitu ya. Jadi harusnya susah direkayasa. Tetapi kembali lagi, orang-orangnya ini nanti harus dipilih orang-orang yang memang berintegritas gitu, yang mengelola ini, minimal admin-adminnya itu, sehingga apa dipastikan hasilnya itu benar-benar hasil yang sesuai dengan apa yang dicoblos oleh masyarakat gitu. Baik, Pak Pratama Persada, pendiri Lembaga Riset dan Keamanan Siber CISREC. Terima kasih atas pandangan Anda di Nilu, sehat selalu. Terima kasih. Pak Idam, yang juga menarik pada saat proses sudah mendekati hari pencoblosan adalah ada kebocoran data, dugaan kebocoran data dari situs KPU. Dugaan ya? Iya, makanya saya katakan dugaan. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi wilayah yang penuh tantangan dalam distribusi logistik pemilu. Beberapa kendala diantaranya cuaca ekstrim, mengingat sejumlah TPS terdapat di pulau-pulau terluar yang sulit diakses alat transportasi. Lantas, bagaimana KPU Kepulauan Bangka Belitung mengantisipasi agar logistik pemilu dapat sampai tepat waktu dalam kondisi yang baik? Kita tanyakan Bapak Husin, Ketua KPU Kepulauan Bangka Belitung. Ini distribusi logistik di wilayah Bangka Belitung seperti apa? Kita sekarang ini dalam tahap pengadaan ya, pengadaan, dan kalaupun distribusi kita baru masuk distribusinya dari pihak penyedia ya lewat provinsi, nanti langsung ke KPU Kabupaten Kota. Kira-kira apa sih tantangan yang biasanya kita hadapi dalam pendistribusian logistik ini? Bicara tantangan, saya coba beberapa kali ke Belitung berkomunikasi dengan nelayan, dengan masyarakat di situ. Ya memang sekarang beritanya lagi diangkat terkait kendala. Ya karena berdasarkan alam, ternyata di bulan Februari itu dipastikan itu musim barat namanya. Katanya, kata orang Belitung nelayan, ya jangankan kita yang mau ngirim, nelayan aja nggak bisa nelayan ke situ. Iya. Ya, nah ini jadi kendala. Nah, kendala ini udah kita mulai petakan. Kalau memang ternyata posisinya di Pulau Belitung itu terkendala cuaca dan gelombangnya gelombang tinggi, ya kita juga nanti sudah berkoordinasi dengan pihak Angkatan Laut dalam ini ya Bakamla juga yang mereka memiliki kapal yang lebih canggih. Terima kasih informasinya Pak. Ya, selamat bertugas kembali. Terima kasih Bu. Ya.
Saudara, tugas berat menanti KPU di sisa waktu jelang pencoblosan. KPU diharapkan mampu menyelenggarakan pemilu 2024 dengan baik tentu saja, dan tentu menyosialisasikan juga di sisa waktu ini bagaimana kesiapan KPU jelang pemilu 2024. Kita perbincangkan hal ini bersama saya, saudara. Sudah hadir Komisioner KPU Idam Holik. Pak Idam, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Terima kasih Mbak, sama-sama. Iya, jadi Pak Idam, sampai dengan sekarang persiapan untuk pemilu 2024 utamanya logistik pemilunya ini sudah seperti apa? Logistik tahap pertama yang meliputi kotak suara, bilik, tinta, segel sudah tercetak sebanyak 98,6%. Dan sudah terkirim sebanyak 95%. Ya, artinya perencanaan dan pelaksanaan produksi logistik tahap pertama ini lebih awal daripada yang direncanakan. Dalam artian dalam rentang waktunya ini lebih cepat. Sejauh ini ada kendala apa yang ditemui, misalnya baik itu dari sisi pencetakannya ataupun dari sisi distribusi, misalnya ada hal. Kemarin kami mendapatkan informasi ada driver trucking, supir truk yang membawa logistik pemilu di Bali wafat. Kelelahan. Nah, mungkin kelelahan di Bali. Ini kita jadi khawatir di 2019 lalu kan kejadian banyak petugas KPPS yang meninggal dunia, ini tidak akan terjadi kan nanti? Enggak, insya Allah lah. Apa itu Pak untuk mengantisipasi hal seperti itu? Ya, saat ini kami sedang melakukan rekrutmen KPPS. Ya, dalam rekrutmen KPPS itu batasan usianya 17 sampai dengan 55 tahun. Kita tahu bahwa calon-calon KPPS dengan usia yang muda itu potensinya memiliki imunitas ataupun ketahanan tubuh yang lebih baik. Dalam proses rekrutmen tersebut, ya, rekan-rekan PPS diharapkan memprioritaskan atau mampu merekrut KPPS dengan usia yang muda. Kan kemarin sudah merilis ya jadwal debat kandidatnya. Nanti itu teknisnya akan seperti apa Pak? Apakah berbeda dengan, ada yang berbeda dengan 2019 yang lalu? Pada dasarnya sama. Ya, pada dasarnya sama. Ya, debat pasangan calon presiden wakil presiden itu tujuannya adalah pendalaman visi, misi dan program yang disampaikan oleh pasangan calon presiden tersebut kepada KPU pada saat pendaftaran di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober yang lalu. Pemilu serentak 2024 ini kan tidak hanya memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Betul. Ada juga memilih anggota DPR RI, DPD RI ya Pak ya? Betul. Contoh surat suaranya sudah ada Pak? Oh ada. Udah, boleh kita lihat? Boleh ini dong, biar boleh. masyarakat juga tahu ya seperti apa contoh surat suaranya. Nah, ini 5 jenis surat suara yang nanti akan diterima oleh pemilih sesuai dengan alamat TPS di mana mereka akan menggunakan hak pilihnya. Ini ada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Perhatikan, di sini ada color bar atau ada warna, ya. Ya, ini warnanya abu-abu. Ya, dan setiap bagian depan surat suara itu berbeda color barnya atau warnanya, ya. Ini abu-abu, di belakangnya juga ada abu-abu, ya, yang bertuliskan KPPS, ya, termasuk nama ketuanya, serta nanti surat suara ini akan ditandatangani oleh ketua KPPS. DPR RI, ya, ini warnanya ini kuning. Ya, nanti ada 84 dapil. 84 dapil. Ya, 84 jenis surat suara. Oke, jadi ini akan dan setiap dapil itu ukurannya bisa jadi berbeda karena komposisi calon anggota legislatifnya. Tapi kurang lebih akan seperti ini tampilannya ya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Ada partai-partai ya, kemudian dengan jadi ada 4 ya, ada 4 partai di setiap barisnya. Oke. Nah, ini untuk DPD nanti. Kalau DPD warnanya merah ya, color barnya. Ya, merah color barnya. Nanti pastikan semuanya ya dipilih, jangan. Ya, ini merah. Ini ada 38 daerah pemilihan, berarti ada 38 jenis surat suaranya. Oke. Ini untuk provinsi ya. Nah,
Nanti surat suara DPD yang paling banyak di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Ada 54 calon DPD yang di dalam surat suara, berarti dia lebih panjang ke bawah. Oke. Ya. Baik. Ini untuk DPRD provinsi. Ini DPRD provinsi. Sama ya dengan DPR RI. Ada biru, ini ada kode dapil. Ya, ada kode dapil. Sama, ini juga ada kode dapil untuk memudahkan identifikasi petugas KPPS ya, dan memastikan petugas sortir pada saat melakukan pelipatan bahwa ini adalah benar dapilnya. Oke. Dan nanti yang hijau ini untuk DPD, Ya. DPRD Kabupaten Kota. Gitu DPRD ya? Kabupaten Kota. Oke, baik. Pak Idam, yang juga menarik pada saat proses sudah mendekati hari pencoblosan adalah ada kebocoran data, dugaan kebocoran data dari situs KPU. Dugaannya. Iya, Oke. makanya saya katakan dugaan itu Ya, sejauh karena ini ada bagaimana investigasinya? Saat ini memang gugus tugas ya, gugus tugas keamanan siber KPU sedang melakukan penelaahan terhadap hal tersebut. Ya, selama ini sih memang website kami bisa terkategori tangguh. Ada ribuan serangan, ada ratusan serangan setiap hari. Oke, saya juga sempat mengecek ya. Itu lengkap sekali ya, NIK sampai dengan TPS-nya di mana. Kemudian saya coba untuk mengecek NIK itu ke situs KPU dan itu muncul nama beserta dengan TPS-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah betul data tersebut bersumber dari situs cek DPT online ataupun situs Sidali? Ini kan perlu investigasi lebih mendalam. Dan itu butuh waktu yang sangat lama untuk investigasi. Informasi yang disampaikan demikian kepada kami, ya kita tunggu saja proses seperti apa. Yang jelas pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa di bulan Desember ini KPU harus sudah mulai memproduksi atau mencetak salinan DPT untuk kepentingan pemberian suara di TPS, ya, dan proses itu tidak terganggu sama sekali. Oke, jadi Anda masih meyakini, KPU masih meyakini data itu belum tentu dari KPU? Perlu informasi yang pasti nanti dari gugus tugas. Oke, Pak Idam Holik, Komisioner KPU atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Nilu. Sehat selalu. Mungkin orang kalau soal pilpres sudah banyak tahu lah, sudah sering sekali dibicarakan. Tapi pileknya misalnya terkait caleg-caleg yang pernah mantan terpidana gitu misalnya, kan publik perlu tahu informasi-informasi seperti itu. KPU harus ngapain? Paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI punya waktu yang cukup singkat untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2024. Apa yang harus jadi perhatian khusus penyelenggara pemilu kali ini, saudara, kita perbincangkan hal ini. Bersama saya sudah hadir Hoirunisa Agustiati, Mbak Ninis lebih akrab dipanggil, dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Mbak Ninis, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu. Mbak Ninis, kalau Anda melihat tantangan penyelenggara pemilu untuk 2024 ini seperti apa? Memang banyak yang bilang pemilu Indonesia ini pemilu yang kompleks ya. Bukan hanya dari size negara kita, negara besar, pemilihnya banyak, 204 juta lebih pemilih, tapi juga dari sistem pemilu yang kita pilih dengan sistem pemilu proporsional terbuka, itu memang ada kompleksitasnya. Tapi ini juga sebetulnya bukan menjadi excuse bagi penyelenggara pemilu untuk tidak maksimal. Nah, 2024 ini sebetulnya tidak berbeda dengan 2019 yang lalu. Undang-undangnya masih tetap sama, kalau dari tata penyelenggaraan relatif sama gitu ya, sistem dan sebagainya sama. Nah, sekarang KPU sudah melakukan apa, kan pertanyaannya itu, sudah melakukan apa untuk
untuk menghadapi kompleksitas pemilu yang sama dengan 2019 yang lalu. Misalnya 2019 yang lalu banyak penyelenggara pemilu yang meninggal dunia gitu misalnya. Atau misalnya dari sisi pemilihnya, dari angka partisipasi orang hadir ke TPS tinggi 81%. Tapi suara tidak sahnya juga tinggi untuk DPR. Sekitar 11%, 17 juta suara itu tidak sah. Nah sekarang KPU memitigasinya bagaimana? Nah memang kemarin pasca 2019 ada upaya untuk membuat harusnya proses di TPS itu bisa lebih efisien. Atau misalnya petugas-petugas yang didorong gitu yang bekerja adalah mereka yang lebih muda dengan asumsi lebih sehat, lebih kuat dan sebagainya. Kalau KPU menyatakan kan proses rekrutmen mereka perbaiki, tas kesehatan mereka juga perbaiki ini untuk antisipasi tadi. Menurut Anda itu cukup? Tidak cukup, karena begini. Salah satu tantangan bagi petugas di TPS itu adalah biasanya mereka itu tidak mendapatkan pembekalan yang cukup soal bagaimana tata kerja di TPS. Karena di TPS akan sangat kompleks. Misalnya orang yang pindah memilih, orang yang hanya memilih dengan KTP. Nah terkadang knowledge itu nggak ketransfer semua tuh ke seluruh petugas di TPS gitu ya. Kalau kita lihat kan misalnya untuk meningkatkan partisipasi tentu sosialisasi terus harus gencar ke masyarakat. Kalau Anda melihat hal itu sudah cukup gencar dilakukan oleh KPU? Tidak cukup hanya misalnya mensosialisasikan kapan pemilunya. Karena Anda merasa belum terlalu cukup sosialisasi soal itu? Iya, karena mungkin hampir setiap hari yang kita baca, yang kita lihat juga hanya membicarakan soal pilpres. Pilegnya ketinggalan nih. Iya, padahal ada DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota dan DPD yang tidak kalah penting gitu ya. Termasuk juga bagaimana mendapatkan akses rekam jejak terkait dengan calon yang banyak ini nih. Ini juga kurang. Partai kan ada 18, ada caleg-calegnya gitu ya. Sementara kemarin ketika KPU merilis daftar calon tetap di websitenya, itu tidak semua calon bersedia membuka daftar riwayat hidupnya. Mungkin orang kalau soal pilpres sudah banyak tahu lah, sudah sering sekali dibicarakan. Tapi pilegnya misalnya terkait caleg-caleg yang pernah mantan terpidana gitu misalnya, kan publik perlu tahu informasi-informasi seperti itu. KPU harus ngapain? Misalnya tadi terkait dengan calon yang mantan terpidana, kan seharusnya mereka declare ya. Nah, publik harus dapat informasi itu di mana? Ya KPU yang harusnya memfasilitasi jembatan itu kepada publik dicoret. Tapi akurasi KPU dalam verifikasi data pemilihnya ini menurut Anda bagaimana sejauh ini? Kemarin salah satu catatannya adalah ketika misalnya ada orang yang sebetulnya sudah punya hak ya, misalnya dia warga negara sudah usia 17 tahun atau lebih, namanya tidak ada karena misalnya belum ada KTP elektroniknya gitu. Nah, padahal kan harusnya ini bisa difasilitasi. Nah, hal seperti ini kemarin masih banyak ditemukan, apalagi misalnya kalau di daerah-daerah yang masyarakat adat gitu ya, misalnya jauh, terpencil. Nah, itu biasanya masih muncul tuh mereka-mereka yang sebenarnya sudah punya hak milih, tapi karena terkendala administrasi sehingga istilahnya tuh golputnya golput administratif gitu loh. Jadi bukan karena dianya maunya golput gitu ya, tapi nggak bisa milih karena namanya nggak ada di dalam daftar pemilih. Apa catatan paling penting menurut Anda yang harus dilakukan KPU sekarang ini? Dengan banyaknya narasi pemilu harus netral, tidak berpihak, ya KPU harus menunjukkan kerjanya transparan, akuntabel, berintegritas gitu ya. Karena kita melihat pemilu ini kan nggak sekedar di ujung hasilnya saja, tapi prosesnya juga orang akan menilai prosesnya seperti apa gitu. Kalau prosesnya misalnya tadi sudah ada kritik soal transparansi, misalnya soal ketidakakuratan data, khawatirnya akan bisa berdampak di ujung hasilnya nanti. Iya, jadi presiden buruk bagi KPU sendiri nantinya. Terima kasih Mbak Hoirunisa Agustiati. Sama-sama, dari Perludem sudah berbagi pandangan di Milu. Sehat selalu. Sehat-sehat. Debat Capres-Cawapres jadi hal yang paling dinantikan oleh masyarakat. Debat kandidat adalah ruang untuk mengurai gagasan para calon pemimpin negeri. Lantas, bagaimana menghadirkan debat yang berkualitas? Berikut laporannya untuk Anda. Paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut.
Memasuki masa kampanye, berbagai persoalan dan isu datang silih berganti. Setelah dugaan kebocoran data, muncul kabar KPU akan meniadakan debat khusus Cawapres. Benarkah? Padahal, debat adalah momen yang paling dinanti masyarakat jelang hari pencoblosan. Masyarakat akan tahu kapasitas dan kapabilitas kandidat dalam memecahkan masalah bangsa melalui tema-tema yang dilontarkan dalam debat. Hal ini penting agar masyarakat tak salah pilih pemimpin calon masa depan Indonesia. Kabar penghapusan debat khusus Cawapres pun dibantah KPU. KPU nyatakan debat Cawapres tetap dilaksanakan sesuai aturan pemilu, namun terdapat perubahan format debat dan lebih memperbanyak porsi debat Capres. Semuanya hadir, hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat Capres maka proporsinya Capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat Cawapres maka proporsinya Cawapres juga yang lebih banyak. Perubahan dadakan format debat sontak menuai reaksi dari masyarakat termasuk ketiga Cawapres. Tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Pemilu ini mau baik, kita adu gagasan, adu program, adu ide, ya kita siap melakukan itu. Kita mengikuti keputusan KPU. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur. Lantas apa pentingnya debat khusus Cawapres? Jika debat khusus Cawapres ditiadakan, siapa yang diuntungkan dari 3 paslon? Kehadiran pasangan calon di 2024 ini diawali dengan kontroversi yang sangat luar biasa. Jadi ketika misalnya ada nuansa-nuansa yang bisa memicu spekulasi, maka itu akan ditangkap dengan cepat oleh publik. Itu berkaitan dengan kepentingan atau kemudian keuntungan yang akan diperoleh oleh calon-calon tertentu. Jadi dalam situasi hari ini, wakil presiden itu bukan hanya aksesoris. Wakil presiden itu bukan hanya simbol yang bisa dipasang untuk penggait suara begitu. Sorotan juga ditujukan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang kerap absen dalam sejumlah undangan diskusi terbuka. Tercatat sejak Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo tercatat 9 kali tak memenuhi undangan, sementara Anies dan Ganjar masing-masing 1 kali absen. Anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan, kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan yang matang. Debat kandidat disebut sebagai salah satu bagian kampanye yang dapat menarik dukungan. Berkaca dari pemilu 2019, debat Capres-Cawapres berhasil mendongkrak elektabilitas paslon yang kala itu berlaga, yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pasangan ini dinilai lebih unggul dalam menguasai masalah dan menjabarkan solusi untuk kepentingan masyarakat dalam debat dibanding lawan mereka pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Lantas bagaimana menghadirkan debat yang berkualitas? Itu harus merupakan perdebatan intelektual yang ditunggu oleh publik Indonesia, ucapan-ucapan langsung yang bersifat spontan oleh para masing-masing capres dan cawapres yang akan berdebat. Dari sinilah kemudian rakyat akan melihat siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Komisi Pemilihan Umum KPU telah merilis jadwal debat Capres-Cawapres. Rencananya 5 kali debat akan dilaksanakan, semua bertempat di Jakarta. Pertama, 12 Desember 2023, kemudian 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, selanjutnya 21 Januari 2024, dan debat terakhir digelar 4 Februari 2024. Debat ini terdiri dari 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Disinilah ide dan gagasan Capres-Cawapres diuji, karena memilih sosok pemimpin tak cukup hanya terpaku pada tebaran janji dan pesona pemimpin semata. Masyarakat harus jeli, cerdas memilih, mengetahui rekam jejak,
ide serta gagasan calon pemimpin agar masyarakat tak salah pilih demi kemajuan bangsa. Menjaga kepercayaan publik memang bukan perkara mudah, butuh bukti nyata yang tak terbantah. Maka KPU harus mampu transparan dalam setiap tahapannya demi menjaga marwah KPU dan terciptanya pemilu yang berkualitas. Ikuti terus informasi perkembangan pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.